atas berbagai macam karunia, kemudian kemudahan taufik dan iahnahnya kepada kita semua, khususnya kenikmatan itu Allah berikan di bulan suci Ramadan hingga penghujung bulan suci Ramadan. Kondisi kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa istiqomah, lalu juga senantiasa dalam keadaan patuh dan taat pada Allah Azza wa Jalla. Ini patut untuk disyukuri dan terus tetap untuk dipertahankan, bahkan juga dianjurkan untuk ditingkatkan di masa-masa selepas Ramadan, mengingat kewajiban bagi seorang hamba muslim ataupun muslimah tidak berhenti dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, melainkan tetap terus ada kewajiban itu hingga Allah Azza wa Jalla mengambil nyawa kita semua, di mana Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wahai Muhammad, Allah berfirman kepada nabinya, rasulnya yang mulia, sembahlah Tuhanmu wahai Muhammad sampai tiba ajal kematian yang sifatnya itu meyakinkan. Jamaah sidang salat Idul Fitri, para ibu dan bapak, para ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, marilah kita jadikan beberapa menit dari khutbah Idul Fitri pada kesempatan pagi hari ini bagian daripada amal ibadah kita, dan ini adalah termasuk seafdol amal ibadah, bertafakuh fiddin, memperdalam pemahaman syariat agama Islam yang sudah kita peluk berpuluh-puluh tahun yang lalu, agar keyakinan-keyakinan kita menjadi lurus, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan amal-amal ibadah, dan agar wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Di hari yang mulia ini, 1 Syawal 1446 Hijriah ini, kaum muslimin di Indonesia secara khusus mengalami dua rasa yang bertolak belakang, yaitu rasa bahagia karena telah dibantu oleh Allah melaksanakan berbagai macam amal ibadah di bulan Ramadan, dan rasa sedih karena akan berpisah dengan doifun karim, tamu yang agung, tamu yang mulia yang datangnya hanya setahun sekali, dan kita tidak mengetahui apakah tahun yang akan datang bisa bertemu dan berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Dan ini adalah satu kesedihan yang dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, yang merindukan kebaikan-kebaikan, kemudian merindukan ihsan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmatnya, maghfirahnya, taufiknya, dan rindu dibebaskan dari siksaan-siksaan api neraka. Karena kita semua mengetahui dan menyadari sejak awal kedatangan bulan suci Ramadan, Nabi Muhammad SAW telah menggembirakan umatnya dengan hadis yang cukup panjang. Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini, nomor hadis 1898 sampai dengan 1899, dan juga Imam Muslim nomor 1079, Imam Tirmizi dan yang lainnya, bahwasanya dari hadis yang panjang itu, setelah Nabi basara ummatahu bikudumi Ramadan, dengan perkataannya atakum Ramadan, datang kepada kalian berita yang menggembirakan, yaitu bulan suci Ramadan. Wa fihi tusaffadu maradatu al-jin wa tugla abwabu an-niran walam yuftah babun minha. Kata Nabi SAW, di dalam bulan suci Ramadan itu setan-setan yang sangat keras, yang sangat bengis dan sangat kuat untuk menggoda manusia, namanya marodatu al-jin, diikat, dirantai, dan ditawan. Tidak akan leluasa menggoda, menyesatkan, mengganggu hamba-hamba Allah di bulan Ramadan ini. Tetapi setan-setan yang kelasnya di bawahnya
yang mengganggu orang-orang salat ketika tarawih, ketika salat fardu masih belum diikat oleh Allah Azza wa Jalla. Yang namanya hadaf, setan-setan yang menyelinap masuk ke celah-celah barisan saf-saf salat, walaupun bulan Ramadan tidak diikat. Yang diikat adalah yang bengis-bengis, yang keras, yang sangat kasar permusuhan setan itu kepada hamba-hamba Allah. Itu sejak malam pertama bulan suci Ramadan. Dan semua pintu-pintu neraka ditutup rapat oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satu pintu pun yang dibuka oleh Allah. Dan kebalikannya, tuftah abwabul jannah walam yuglab babun minha. Semua pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah, dan tidak ada satu pintu surga pun yang ditutup. Itu artinya, kata Al-Imam Abul Ala Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri dalam syarah hadis ini, animo masyarakat kaum muslimin ketika tiba bulan suci Ramadan untuk beramal ibadah sangat kuat. Karena dia mengetahui pintu-pintu surga dibuka dengan selebar-lebarnya, pintu sodako, pintu berbakti pada kedua orang tua, pintu zikir, pintu berdoa, pintu membaca Al-Quran, dan pintu-pintu yang lainnya yang jumlahnya adalah 8. Setiap surga memiliki 8 pintu. Dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu cara untuk kita bebas memasuki salah satu pintu itu adalah ketika selesai melaksanakan amal ibadah wudu, berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, Allahumma ij'alni minat tawwabin. Itu doa. Ketika kita selesai melaksanakan wudu, membaca doa tadi, maka kata Nabi SAW, tuftah lahu abwabul jannah yadkhul min aybabin si. Dibukakan pintu-pintu surga untuknya dan silakan masuk dari pintu surga mana saja yang jumlahnya 8 itu. Lalu masih kata beliau Al-Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah, animo kaum muslimin di bulan suci Ramadan sangat kuat untuk beramal ibadah. Adapun keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat, berbohong dan yang semisalnya, maka menjadi melemah. Ya, menjadi melemah karena setan yang tadi keras, jin-jin yang kejam dan bengis itu tidak leluasa menggoda dan mengganggu kaum muslimin yang sedang beramal ibadah. Sehingga sangat jarang sekali orang yang dulu di luar Ramadan terang-terangan, umpamanya maaf-maaf merokok di hadapan istrinya, di hadapan tetangganya ketika Ramadan, dia tidak akan berani terang-terangan merokok di depan orang-orang itu. Dia ngumpet-ngumpet, takut, malu, dan berbagai macam faktor psikis yang menghalanginya untuk terang-terangan merokok, berbuat yang kurang baik, kurang pantas, dan dalam hukum syariat Islam memiliki hukum khusus karena mengganggu kesehatan dan sebagainya, dan banyak korban yang telah meninggal karena rokok, bahkan mengalahkan total daripada jumlah orang yang meninggal dalam tragedi Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2, Perang Korea, dan Perang Amerika. Jumlah yang meninggal karena sebab rokok banyak sekali, tetapi membunuh secara perlahan. Rokok itu membunuh secara perlahan-lahan, tidak langsung merokok mati di tempat, tidak. Jamaah sidang salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, walillahil hamd. Keutamaan di antara keutamaan Ramadan itu sekarang mulai menghilang. Bagaimana tidak sedih perasaan dan hati kita, hamba Allah Subhanahu wa taala. Setan-setan, jin-jin yang ganas dan kejam jahat itu lepas lagi dari ikatannya, dari belenggu rantainya, dari tawanan. Berarti kalau begitu di bulan Syawal dan seterusnya kita menghadapi umat Islam ini suatu perjuangan yang lebih hebat, lebih berat dibandingkan perjuangan kita di bulan suci Ramadan. Karena kita akan melawan setan-setan itu, yang itu adalah musuh kita yang paling nyata. Inna syaiton kana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Setan itu musuhmu, jangan dijadikan teman, jadikanlah musuh. Dan dia adalah musuhmu yang nyata, yang membisik-bisiki sebelum melakukan amal perbuatan dosa dan maksiat. Di dalam pikiran dan di dalam hati manusia, bisikan-bisikan yang jahat, bisikan-bisikan yang tidak baik. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha
wa qad khaba man dassaha. Kita semua saya yakin sudah hafal Bapak dan Ibu dengan ayat ini di dalam bagian surat Wasyamsi. Allah berikan ilham di setiap hati manusia itu untuk melakukan perbuatan kejelekan, fujuroha. Dan siapa yang memperturutkan bisikan-bisikan kejelekan ini, maka dia telah mengotori jiwa raganya itu dengan amal-amal buruk itu. Namun barang siapa yang mampu melawan bisikan-bisikan jahat itu, berarti dia telah mensucikan jiwa raganya menjadi hamba-hamba Allah yang terpuji dan dipilih menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Oleh karena itu, yang patut untuk kita persiapkan untuk menghadapi gangguan, fitnah, dan ujian yang sangat berat dari setan itu adalah terus istiqomah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan didasari oleh ilmu yang sumbernya dari dalam kitab suci Al-Qur'an dan juga hadis Nabi SAW. Al-Quran yang sepanjang Ramadan kita membaca dengan penuh tadabbur, sudah bagus kita membacanya dan mengkhatamkannya berkali-kali atau mungkin puluhan kali, sudah sangat bagus. Namun akan menjadi sangat lebih bagus lagi bila mana mengetahui isi dan kandungan kitab suci Al-Quran itu. Sebab semata-mata Quran itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan 6 tujuan. Bukan hanya untuk dibaca satu hurufnya 10 kebaikan. Alif Lam Mim menjadi 30 kebaikan. Itu benar hadisnya dari Nabi SAW. Melainkan ada 6 tujuan kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan untuk umat manusia, hamba-hamba Allah itu, yang diringkas dengan ucapan Thamma Sa'a, Sin, huruf Sa, kemudian Mim, kemudian Shin, titiknya 3, kemudian Ain dan Ain. Thamma Sa'a. Tujuan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW ini adalah yang kesatu, thawab, ingin dapat pahala. Wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tidak saya katakan kalau orang membaca alif lam mim itu dia membaca satu huruf, tidak. Tetapi alif 1, mim 2, lam kedua, mim 3. Jadi 3 huruf. Itu kita membaca sampai khatam dengan fasih, makhorijul hurufnya tepat di mana kita mengeluarkannya, maka dapat 1 poin 10 dari satu hurufnya, dan seterusnya. Semakin banyak kita membaca dengan fasih tepat makhorijul hurufnya, maka semakin banyak pahalanya. Adapun tujuan yang kedua adalah munajat. Quran diturunkan kita pakai untuk sholat fardu maupun sholat sunnah. Ada ayat-ayat yang harus dan menjadi rukun dibaca pada saat sholat itu. Lalu yang ketiga adalah masalah berdoa. Kita pakai bacaan-bacaan ayat-ayat Allah itu untuk berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah, ada di dalam Al-Baqarah ayat 200, 201. Kita pakai doa itu. Masalah, memohon pada Allah, ya Allah saya minta kebaikan di dunia dan di akhirat. Ingin keluarganya menjadi keluarga yang baik, penyedap pandangan mata. Allah turunkan ayatnya di akhir-akhir surat Al-Furqan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin istiqomah, tidak disesatkan oleh setan, baca surat Ali Imran atau surat Al-A'raf. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Atau di surat Al-A'raf, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu fungsi Quran yang ketiga, kita berdoa dengan ayat-ayat itu. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu adalah bimbingan cara berdoa. Yang keempat adalah shin, shifa, obat. Al-Quran itu semuanya adalah obat. Tapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah di kitabnya At-Tib An-Nabawi, tidak semua orang bisa mempergunakan kitab suci Al-Quran itu untuk obat. Penyakit yang dideritanya, apakah itu penyakit fisik, apakah itu penyakit kusta atau lepra, atau penyakit kanker, atau penyakit paru-paru, vertigo, stroke, dan lain sebagainya, penyakit berat atau penyakit ringan, tidak semua orang Islam mampu menggunakan ayat-ayat itu sebagai obat.
Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Kami turunkan Quran itu semuanya obat. Minal Quran, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, laisa litab'id lakin libayani jins. Min bukan untuk bagian ayat-ayat itu sebagai obat, bukan. Tetapi Quran itu adalah jenis bagian daripada obat itu sendiri. Al-Fatihah itu kalau kita mengerti digunakan untuk obat, maka bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit atas izin Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, tujuan Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk mencari ilmu. Ilmu apa saja, khususnya ilmu yang berkaitan dengan amal-amal ibadah yang fardu, yang wajib. Allah Subhanahu wa taala turunkan dalil-dalilnya di dalam kitab suci Al-Qur'an. Begitu juga ilmu tentang kehidupan berkeluarga, tentang pembagian warisan. Allah dengan sangat detail dan jelas gamblang membagi-bagi warisan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalian wahai para suami dapat jatah warisan dari istri kalian. Kalau istri kalian meninggal dunia, setengah harta istri kalian. Tapi kalau istri kalian punya anak, maka kalian dapatnya seperempat. Wa in kana lahunna waladun falakum rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Kalau suami mendapatkan istrinya meninggal dunia lebih dahulu, kemungkinan dalam pernikahannya punya anak, atau istri ini adalah janda punya anak dari suami yang sebelumnya. Maka jika tidak memilih anak dari dua-duanya, maka suami dapat setengah dari harta istrinya. Tapi kalau punya anak, maka suami dapat seperempatnya. Kebalikannya, jika suami yang meninggal dunia lebih dahulu, walahunna rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumun mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Jika suaminya yang lebih dahulu meninggal dunia, maka istri mendapat harta peninggalan suaminya seperempat. Jadi kalau suami meninggalkan harta warisan 1 juta, istri dapat 250.000. Kalau punya anak, maka istri mendapatkan 1/8-nya. Detail. Seorang ibu, seorang ayah ketika anaknya meninggal dunia, berapa jatah warisan? Itu ada di dalam surat An-Nisa 11, 12, 13, 14, 5, sampai dengan terakhir ayat 176. Allah sebutkan ayat-ayat tentang warisan. Mengingat banyak kasus-kasus pembunuhan di tengah keluarga adalah penyebabnya pembagian warisan. Yang mereka tidak mengerti hukum membagi warisan dengan sebenar-benarnya, merasa dikurangi haknya, merasa tidak adil, merasa dizolimi, akhirnya banyak dibunuh. Orangnya masih hidup, dia ingin mendapatkan warisan dari orang itu, sampai tega membunuh bapak ibu kandungnya, diracun. Bahkan untuk mendapatkan polis asuransi kematian orang tuanya, seorang anak di Magelang tega membunuh bapak ibu dan adik-adiknya dengan cara diracun. Waliyazubillah. Nyawa manusia pada masa era milenium yang ketiga ini sangat murah sekali harganya. Bahkan tidak ada harganya. Dibunuh, dimutilasi, kepalanya diputus, direbus kepala itu, dan potongan-potongan tubuh yang lainnya dimasukkan ke freezer, ya, dimasukkan, dibekukan di situ dan dibuang sembarangan. Banyak. Awal tahun 2025 kasus pembunuhan di Indonesia sangat mengerikan, sangat mengerikan. Suami membunuh istrinya, istri membunuh suaminya, bapak membunuh anaknya, anak membunuh bapaknya, dan lain sebagainya. Ada juga yang bunuh diri, gantung diri. Kenapa? Karena masalah pinjol, pinjaman online, dan judi online. Ini permasalahan tidak boleh dibiarkan. Pinjaman online, judi online. Saya memberikan pengajian di Solo dengan salah satu staf kepolisian Polresta Surakarta, Pak Tohari namanya, bagian SDM. Beliau cerita pada saya, perputaran uang judi online 2022, tahun 2022 mencapai 300 triliun se-Indonesia. Lalu 2023 naik menjadi 400 triliun.
Lalu semester pertama 2024 perputaran uang judi online 700 triliun. Dan ini 2025 mengerikan jumlahnya, hampir mencapai 1000 triliun. Judi online. Dan teman saya sendiri di kampung, di Tangkil sana, gantung diri karena kalah main judi online. Baru 3 hari nyawanya diketemukan. Maksud saya jasadnya, mayatnya di dalam kamarnya yang memang tinggi di rumah itu, bagian atapnya. Sudah 3 hari sudah mau membusuk, gantung diri. Padahal kerjanya di tempat yang cukup menghasilkan penghasilan pendapatan untuk keluarganya. Bahaya judi online. Dan pinjaman online juga mencekik, lebih kejam daripada yang ada di bank-bank ribawi itu, atau orang-orang yang meminjamkan uangnya dengan cara ribawi. Maka harus diperhatikan suami kita atau istri kita atau anak kita dalam aplikasi handphonenya. Coba lihat untuk mengetahui dia berinteraksi dengan hal-hal yang dilarang itu atau tidak. Dan itu tanggung jawab kewajiban sebagai kepala rumah tangga di rumah tangganya. Kami sangat mengerikan. Kewalahan pihak kepolisian dalam menangani bab ini. Sangat-sangat kewalahan. Jadi masyarakat muslimin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah ya dalam upaya kita semua untuk tetap menjadi hamba-hamba Allah yang taat, muttaqin, yang Allah inginkan dalam ayat surat Al-Baqarah tentang masalah puasa, la'alakum tattaqun, betul-betul kita dapatkan. Caranya tadi nomor 1 adalah istiqomah, tetap beribadah pada Allah, didasari dengan ilmu, pengetahuan ajaran agama Islam yang sumbernya adalah dari dalam kitab suci Al-Quran. Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, bacaannya saja. Dan tadi sudah sampai pada poin yang kelima, yaitu Quran itu dicari di dalam ayat-ayatnya adalah ilmu, pengetahuan, ilmu tentang rumah tangga. Kalau cekcok suami dan istri, Allah kasih solusi. Wa in khiftum siqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Jika cekcok suami istri, masalah keuangan, masalah belanja rumah tangga di Ramadan ini dihitung oleh tim peneliti ekonomi internasional, kok negara-negara Islam kok di bulan Ramadan pengeluaran belanjanya membengkak dibandingkan di luar Ramadan. Ini kenapa? Padahal Ramadan kan puasa, tidak belanja seperti hari-hari biasa. Mungkin kita merasakan di rumah kita sendiri. Kok gaji 5 juta yang cukup biasanya 1 bulan, bahkan bisa nabung 1 juta atau 500 ribu, kok malah baru tanggal 20 sudah ludes, gaji itu sudah habis. Mengapa? Karena boros. Belanja melebihi apa yang dibutuhkan di hari-hari di luar Ramadan. Dia belanja telur banyak sekali, Indomie, beli sirup, ya, beli lain-lainnya, bikin kolak, bikin puding, ya maka ini boros. Harusnya dia bisa menghemat, malah pinjam ke sana ke sini. Nah ini dikarenakan apa? Tidak ada dasar ilmu yang membimbing keluarga atau rumah tangga itu dengan bimbingan agama Islam. Jadi cekcoklah suami istri itu dan bisa berakibat pada perceraian atau bahkan pembunuhan. Dan banyak yang terjadi karena masalah ekonomi rumah tangga. Suami membunuh istrinya dengan cara dibakar, atau kebalikannya, istri membunuh suaminya dengan cara dibakar. Bahkan ada yang sampai berani istri menikam suaminya pada saat tidur malam itu. Berita di medsos sangat mengerikan sekali, dan ini adalah fakta yang mengerikan. Maka Al-Quran di situ ada ilmu solusi. Ambillah juru damainya dari pihak suami dan dari pihak istri untuk berembuk menyelesaikan masalah. Jika keduanya ada itikat baik, wali dari pihak laki-laki dan wali dari pihak istri, Allah akan memberikan taufik untuk keduanya. Itu solusi di dalam kitab suci Al-Quran, dan itu adalah kitab sucinya kita umat Islam. Kita dulu waktu ijab qabul menjadikan Al-Quran itu sebagai apa? Mas kawin, saya terima kawin dan nikahnya fulana bintu fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Itu jadi mahar kita, mas kawin kita. Kenapa tidak digali, tidak diambil ilmu yang ada di dalamnya? Lalu yang keenam, ibu bapak jamaah sedang sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla,
tujuan Quran diturunkan oleh Allah adalah ain, yang kedua al-amal, diamalkan isi kandungannya. Jika ada perintah maka sepenuh hati kita mengamalkan perintah itu. Jika ada larangan di dalam Al-Quran maka kita tinggalkan larangan itu dengan penuh kesadaran. Sehingga nanti kualitas kita membaca Al-Quran tidak sekedar mendapatkan pahala huruf demi